Lina, seorang ibu penuh cinta, rela jadi tukang sapu jalanan demi beli susu anaknya. Tapi yang dia dapat, hinaan dan cemoohan dari ibu mertuanya sendiri, orang yang seharusnya jadi pelindung. Sejauh mana ia mampu bertahan sebelum segala luka itu berubah jadi kekuatan? Apakah cinta dan kesabaran cukup untuk mengalahkan kebencian? Aku masih ingat betul. Hari itu, matahari mulai turun perlahan, menyisakan semburat jingga di langit kota yang tak pernah tidur. Aku berdiri di depan rumah kecil yang selalu terasa dingin, meski udara di luar malam itu cukup hangat. Di tangan, sebuah sapu tua yang sudah lusuh, tanda perjuangan yang baru saja dimulai. Suamiku, Rian, duduk termenung di ruang tamu. Dia menatap kosong ke arah TV yang tak menyala, seolah berharap bisa menemukan jawaban dari masalah yang menimpa kami. Sudah sebulan lebih dia menganggur. Perusahaan tempatnya bekerja dulu bangkrut, dan dia tidak tahu harus mulai dari mana lagi. Aku tahu dia merasa gagal, dan aku tak tega menambah beban pikirannya. Aku menghela napas panjang dan melangkah keluar rumah. Aku harus melakukan sesuatu. Anak kami, Dinda, baru berumur 2 tahun. Susunya semakin mahal, dan tabungan kami makin menipis. Aku tidak bisa membiarkan dia kelaparan. Tidak bisa membiarkan dia menderita hanya karena keadaan. Pak RT, saya mau kerja bantu bersihkan lingkungan sekitar, kataku pada pria paruh baya yang kebetulan sedang lewat. Matanya menatapku penuh tanda tanya. Kamu yakin, Lina, kerja sapu jalanan itu berat? Apalagi buat ibu-ibu? Jawabnya ragu. Aku harus coba, Pak. Demi Dinda. Jawabku mantap. Keesokan paginya, aku mulai menyapu jalanan di sekitar kompleks. Matahari pagi menyengat, tapi aku tak peduli. Sapu itu menjadi senjataku, perjuanganku untuk keluarga kecilku. Setiap butir debu yang kuangkat terasa seperti beban yang kusedot dari hidupku. Namun, bukan hanya beban fisik yang harus kutanggung. Ibu mertuaku, Bu Tini, selalu menatap sinis setiap kali aku melewati rumahnya. Suaranya yang dingin seperti pisau tajam menusuk hati saat dia berkata, "Kerja macam apa itu? Ibu rumah tangga kok jadi tukang sapu jalanan?" Malu sama tetangga, aku diam saja, menahan sakit yang merayap di dada. Aku tahu dia tidak pernah menyukai aku. Sejak dulu, aku dianggap tidak cukup baik untuk anaknya, apalagi jadi menantu yang layak. Setiap kata hinaan itu terasa menggerogoti semangatku. Tapi aku berusaha mengingat alasan aku bertahan. Dinda butuh susu, suamiku butuh waktu untuk bangkit, dan aku harus jadi benteng yang kuat untuk mereka. Hari-hari berlalu dengan kelelahan yang terus menumpuk. Kadang aku pulang dengan baju lusuh dan tubuh penuh debu, sementara Bu Tini masih duduk di kursi malasnya dengan ekspresi puas melihatku terhina. Rasanya seperti aku di penjara dalam kehidupan yang tak kunjung adil. Tapi aku tidak mau menyerah. Aku menatap foto Dinda yang kusembunyikan di dalam dompetku, tersenyum kecil. Ini semua demi kamu, Nak. Malam itu, ketika semua sudah terlelap, aku menulis surat kecil untuk diri sendiri, agar tetap kuat menghadapi esok yang penuh tantangan. Aku tahu, jalan ini tidak mudah, namun aku percaya suatu saat, perjuanganku akan berbuah manis. Tapi, apakah ibu mertuaku akan pernah mengerti betapa besar pengorbananku? Atau dia hanya akan terus menghinaku sampai aku benar-benar jatuh? Aku mengusap air mata yang jatuh diam-diam. Malam itu aku berdoa, bukan hanya untuk keluargaku, tapi juga untuk hati ibu mertuaku yang kelam. Hari-hari Lina mulai bergulir dengan ritme baru yang melelahkan, namun penuh tekad. Setiap pagi, sebelum matahari benar-benar terbit, ia sudah berdiri di depan rumah dengan sapu tua yang sudah mulai rapuh. Udara dingin yang menusuk tulang terasa seperti ujian pertama di setiap paginya. Tapi Lina tidak pernah mengeluh. Ia tahu, di balik lelah itu, ada harapan yang harus terus ia jaga. Suaminya, Rian, meski belum menemukan pekerjaan, selalu berusaha memberikan semangat di rumah. Kadang, ia mencoba membantu Lina dengan mengurus Dinda, anak mereka yang lucu dan menggemaskan. Tapi Lina tahu, beban itu tidak cukup. Semakin hari, kebutuhan rumah semakin menuntut, sementara pemasukan hampir nol. Malam itu, ketika Rian duduk di meja makan dengan kepala tertunduk, Lina duduk di sebelahnya. Ia menggenggam tangan suaminya erat,
mencoba menyampaikan bahwa ia percaya mereka bisa melewati masa sulit ini. Kamu jangan patah semangat, ya, Ri. Aku yakin kamu akan dapat kerja lagi, kata Lina lirih. Rian mengangguk, tapi matanya tetap terlihat sayu. Aku juga pengen cepat dapat kerja, Lin. Tapi belum ada yang cocok. Aku gak mau sembarangan. Demi kita, Lina mengerti. Dia tahu, Rian bukan tipe orang yang gampang menyerah. Tapi tekanan semakin besar. Dan Lina tahu, semakin lama tanpa penghasilan, semakin berat beban yang harus mereka tanggung. Namun, bukan hanya itu yang membuat Lina merasa perih. Setiap kali ia pulang ke rumah, pintu itu selalu terbuka dengan tatapan dingin dari ibu mertuanya. Butini, wanita paruh baya itu, tidak pernah menyembunyikan kebenciannya. Habis dari sapu-sapu itu, kamu langsung ke sini, lihat kamu. Bajumu lusuh, bau keringat, apa kata tetangga kalau mereka tahu kamu kerja di jalanan? Ucap Butini dengan suara yang penuh hinaan. Lina hanya diam, menunduk. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk jauh ke dalam hatinya. Tapi ia tahu, menanggapi hanya akan membuat suasana makin keruh. Di balik semua itu, Lina tak pernah berhenti mencintai keluarganya. Ia tahu, perjuangannya adalah bentuk cinta terbesar yang bisa ia berikan. Setiap kali Dinda tersenyum, lelahnya seketika menghilang. Suara tawa kecil anaknya menjadi obat penawar semua sakit hati yang ia rasakan. Lina rela mengorbankan apapun demi kebahagiaan keluarga kecilnya itu. Suatu sore, ketika Lina sedang menyapu di pinggir jalan, matanya tertumbuk pada seorang ibu yang berjalan terpingkang-pingkang, membawa belanjaan berat. Tanpa pikir panjang, Lina segera membantu wanita itu. Senyum hangat dari sang ibu membuat Lina merasa sedikit ringan, seolah ada harapan yang mulai menyelinap masuk di sela-sela beban berat hidupnya. Tapi harapan itu masih jauh dari kata pasti. Di rumah, Butini terus memandang sinis. Kalau aku jadi kamu, aku gak mau suamiku malu punya istri yang kerja di jalanan, ujarnya dengan nada tinggi saat berbicara kepada tetangga. Lina tahu, sampai kapanpun, ibu mertuanya tidak akan mudah menerima dirinya. Namun, Lina berusaha mengabaikan semua itu. Ia punya misi yang jauh lebih besar. Di tengah gelap malam, ketika suami dan anaknya tertidur pulas, Lina sering termenung. Berapa lama lagi ia harus bertahan? Apakah perjuangannya akan membuahkan hasil? Atau ia akan terus menjadi bulan-bulanan, hinaan, dan ejekan tanpa akhir? Namun, dalam setiap helaan napas, Lina berbisik dalam hati, aku tidak akan menyerah. Demi Dinda, demi keluarga kecil ini, aku harus kuat. Dan dengan tekad itu, ia membuka lembaran baru hidupnya, walau belum tahu apa yang menanti di depan. Udara pagi itu terasa lebih dingin dari biasanya. Aku mengayunkan sapu dengan tangan yang mulai lecet, menyingkirkan debu dan kotoran yang berserakan di jalanan. Tapi kali ini, beban yang kurasakan jauh lebih berat daripada sekadar lelah fisik. Sore kemarin, ibu mertuaku, Butini, kembali mempermalukanku di depan banyak orang. Aku masih ingat betul wajah sinisnya saat berkata, Lina, ibu rumah tangga kok jadi tukang sapu jalanan? Memalukan, suamimu nganggur, kamu malah bikin malu keluarga. Ucapan itu membuat seluruh orang yang sedang berkumpul di warung dekat rumah menoleh ke arahku. Aku merasa seperti sebuah objek hinaan yang dipamerkan tanpa ampun. Tubuhku membeku, jantung berdegup kencang, tapi aku tak bisa berkata apa-apa. Suamiku, Rian, berdiri di samping ibu. Ia terlihat tidak nyaman, tapi tak berani membela. Aku tahu dia juga terluka, tapi rasa malu dan tekanan membuatnya bungkam. Aku berjalan pulang dengan langkah gontai, menahan air mata yang ingin tumpah. Di dalam hati, aku bertanya, mengapa mereka bisa begitu kejam? Mengapa ibu mertuaku, yang seharusnya menjadi pelindung, malah menjadi sumber luka terbesar? Malam itu aku menangis di sudut kamar, menahan rasa sakit yang tak bisa kuungkapkan. Tapi aku tahu, menangis bukanlah jalan keluar. Aku harus bangkit, demi anak dan suamiku yang aku cintai. Keesokan harinya, aku kembali menyapu jalan dengan semangat yang nyaris pupus. Setiap kali mengangkat debu dari tanah, aku membayangkan beban hidupku ikut terangkat juga. Tetapi hinaan itu terus membekas di pikiran, seperti luka yang tak kunjung sembuh. Aku bertanya-tanya, sampai kapan
Aku harus menerima perlakuan seperti ini. Di tengah kelelahan, aku bertemu dengan beberapa tetangga yang mulai memberikan perhatian. Mereka melihat perjuanganku, meski aku tidak pernah mengeluh atau membanggakannya. Itulah yang membuatku sedikit kuat, bahwa aku tidak sendirian. Suamiku juga mulai menunjukkan perubahan kecil. Dia mulai lebih sering berbicara denganku tentang rencana masa depan, mencari solusi untuk keluar dari kesulitan ini. Aku merasakan harapan yang perlahan mulai menyala kembali di antara kami. Meski begitu, bayang-bayang hinaan ibu mertuaku masih menghantui. Aku berdoa agar suatu hari nanti dia bisa mengerti betapa besar pengorbananku. Namun, jika itu tidak terjadi, aku sudah belajar untuk mencintai diriku sendiri lebih dulu. Aku membuka lembaran baru dalam hidupku, dengan hati yang tetap penuh cinta. Walau seringkali dilukai, aku berjanji pada diri sendiri, tidak akan membiarkan kata-kata mereka menghancurkanku. Demi Dinda, aku harus kuat. Demi keluargaku, aku harus bertahan. Seiring hari terus berlalu, beban hidup semakin menekan. Namun, dalam lelah yang menggerogoti tubuh dan jiwa, aku menemukan secercah harapan yang mulai tumbuh, meski kecil dan rapuh. Rian, suamiku, tidak pernah berhenti mencoba. Meski terus gagal mencari pekerjaan, ia tak pernah menyerah. Setiap pagi ia berangkat ke berbagai tempat, mengirim lamaran, dan menghadiri wawancara yang kadang hanya berakhir dengan penolakan. Aku bisa melihat betapa berat perjuangannya. Tapi aku juga tahu, dia tidak ingin aku menanggung semuanya sendiri. Aku berusaha menjadi pendengar dan penyemangat terbaiknya. Jangan putus asa, Rih. Aku yakin kamu akan dapat kerja yang lebih baik, ucapku penuh keyakinan. Meski hatiku sendiri kerap dirundung cemas. Di sisi lain, aku tetap menjalankan pekerjaan sebagai tukang sapu jalanan. Debu dan keringat menjadi teman sehari-hari. Setiap pagi, aku melangkah keluar rumah dengan tubuh yang letih, tapi hati yang penuh tekad. Melihat wajah polos Dinda yang selalu menanti di rumah menjadi sumber kekuatanku. Namun, ujian belum berakhir. Ibu mertuaku, Butini, tetap dengan sikap dinginnya. Kadang, saat aku melewati halaman rumahnya, aku menangkap tatapan penuh hinaan yang membuat hatiku nyeri. Kerja di jalanan, kau pikir kau bisa bangkit dari situ? Katanya suatu hari saat aku mengambil air di depan rumahnya. Aku menelan ludah, menahan amarah dan kesedihan. Aku tahu melawan hanya akan membuat keadaan makin buruk. Jadi, aku hanya bisa tersenyum kecil dan berlalu. Malam harinya, aku duduk di sudut kamar, memandang foto keluarga kecilku. Aku tahu, perjuangan ini belum usai. Tapi aku juga tahu, selama masih ada cinta, selama masih ada harapan, aku tidak akan pernah menyerah. Suatu sore, saat aku sedang membersihkan jalanan, seorang tetangga mendekat dan memberikan sebungkus makanan. "Semangat ya, Lina. Kami tahu kamu sedang berjuang," katanya tulus. Aku tersenyum, hatiku sedikit terobati oleh perhatian kecil itu. Meski berat, aku mulai sadar bahwa aku tidak sendiri. Ada orang-orang yang peduli, yang menghargai perjuanganku. Walau ibu mertuaku masih buta akan hal itu, aku berjanji pada diriku sendiri bahwa aku akan terus melangkah maju. Demi Dinda, demi Rian, demi masa depan yang lebih baik. Namun, dalam hati kecilku aku bertanya, sampai kapan penghinaan dan penolakan ini akan berhenti? Apakah suatu saat ibu mertuaku akan melihat dan menghargai perjuanganku? Atau aku harus terus menanggung semuanya seorang diri? Pertanyaan-pertanyaan itu kadang membuatku ragu. Tapi aku bertekad untuk tidak membiarkan keraguan itu mengalahkan semangatku. Aku ingin membuktikan bahwa dengan cinta dan kerja keras, aku bisa mengubah nasib keluargaku. Hari-hari berjalan dengan beban yang semakin berat. Tubuhku sering merasa letih sampai ke tulang, tapi aku selalu berusaha menunjukkan senyum di depan suami dan anakku. Aku tahu mereka butuh aku tetap kuat, meski hati ini kadang rapuh tak tertahankan. Suatu malam, setelah semua tertidur, aku duduk di pojok kamar. Lampu redup menyisakan beanggen-beanggen gelap di sudut ruangan. Aku menatap kosong ke arah dinding, membiarkan air mata jatuh perlahan. Tangisan yang selama ini kutahan akhirnya keluar juga. Aku merasa sendirian, terjebak dalam dunia yang tak ramah. Hinaan ibu mertuaku seperti duri yang menusuk dalam, meninggalkan luka yang sulit sembuh. Kadang aku bertanya pada diri sendiri,
Mengapa aku harus menerima semua ini? Mengapa aku harus bekerja keras dan dihina tanpa henti? Tapi di saat-saat lemah itu, aku selalu ingat satu hal Dinda. Matanya yang polos, senyumnya yang tulus, dan kebutuhan akan susu yang hanya bisa kuberikan dengan perjuangan ini. Itu yang membuatku kembali bangkit setiap pagi. Aku menyeka air mata dan berdiri. Aku tahu, menangis boleh saja, tapi menyerah bukan pilihan. Aku harus terus berjuang, meski hati ini berteriak lelah. Keesokan harinya, aku kembali keluar rumah lebih pagi dari biasanya. Sapu tua di tanganku, tubuh yang lelah, tapi semangat yang tak tergoyahkan. Jalanan yang penuh debu dan kotoran menjadi medan tempur yang harus kuhadapi. Kadang, saat aku melewati rumah ibu mertuaku, aku merasakan tatapan tajam yang membuat kulitku merinding. Tapi aku berusaha mengabaikannya, karena aku tahu perasaan mereka tidak bisa kuganti dengan kata-kata. Rian, suamiku, mulai terlihat lelah juga. Kadang aku melihat bayangan gelisah di matanya, seperti beban hidup yang semakin menumpuk. Aku ingin menguatkan dia, tapi aku juga butuh kekuatan dari dirinya. Aku mencoba mengingat kembali alasan aku bertahan selama ini. Bukan untuk diriku sendiri, tapi untuk keluarga kecil kami yang penuh cinta. Meski tangisan semalam masih membekas, aku sadar bahwa ini adalah perjuangan yang harus kutempuh. Aku harus bisa melewati badai ini, walau langkahku kadang terseok-seok. Aku menarik napas dalam-dalam dan melangkah maju, demi Dinda, demi Rian, demi masa depan yang kami impikan bersama. Pagi itu, suasana rumah terasa berbeda. Ada semacam getaran harapan yang mengalir di udara. Meskipun semuanya belum pasti. Rian, suamiku, bersiap-siap pergi ke sebuah wawancara kerja yang sangat ia nantikan. Aku bisa melihat raut gugup dan tekad bersatu di wajahnya. Kamu harus percaya, Eri. Ini kesempatan kita, kataku sambil menggenggam tangannya erat. Aku akan jaga Dinda. Kamu fokus saja. Rian tersenyum kecil. Sebuah senyum yang sudah lama jarang kulihat. Senyum yang membuat hatiku sedikit ringan, meski ketegangan masih menggantung di udara. Setelah Rian pergi, aku menyiapkan segala sesuatu untuk Dinda. Memandang anak kecil itu bermain dengan riang, membuatku merasa kuat lagi. Aku tahu, apapun hasilnya nanti, aku harus tetap bertahan. Hari-hariku sebagai tukang sapu jalanan juga terus berjalan. Debu-debu yang kutangani seolah jadi simbol perjuangan yang tak pernah usai. Kadang rasa lelah menyerang hebat, tapi aku mengusirnya dengan mengingat alasan besar di balik semua ini. Masa depan anak dan suami yang kucintai. Di jalan, ada beberapa tetangga yang mulai memberi senyum dan sapaan hangat. Mereka tahu aku berjuang keras. Perhatian kecil itu menjadi oase di tengah gurun yang aku lalui setiap hari. Namun, ibu mertuaku Butini tetap dengan sikapnya yang dingin dan penuh cemoohan. Kamu pikir suamimu bisa dapat kerja? Kalau aku jadi dia, aku sudah malas cari kerja. Kalau istri kayak kamu, katanya suatu hari, penuh hinaan. Aku hanya diam. Sudah terlalu sering aku mendengar kata-kata kasar itu, dan aku tahu melawan hanya akan memperkeruh keadaan. Aku memilih fokus pada harapan kecil yang mulai tumbuh. Ketika sore tiba, Rian kembali dengan wajah yang lebih cerah dari biasanya. Aku dapat panggilan wawancara kedua, katanya dengan suara penuh semangat. Hatiku melonjak. Aku tahu ini adalah langkah kecil, tapi berarti bagi keluarga kami. Malam itu, sebelum tidur, kami berbincang panjang. Ada rasa optimisme yang mengisi ruangan kecil kami, meski masa depan masih penuh ketidakpastian. Aku tahu perjuangan belum berakhir, tapi hari ini aku merasakan pintu kecil menuju perubahan mulai terbuka, dan aku berjanji pada diri sendiri akan terus melangkah bersama suami dan anakku, menghadapi apapun yang datang. Hari itu terasa lebih berat daripada biasanya. Aku melangkah keluar rumah dengan hati yang dipenuhi harapan kecil. Tapi bayang-bayang gelap segera menyergapku. Butini, ibu mertuaku, tampak berdiri di depan rumah dengan wajah penuh kebencian, siap melontarkan kata kota yang selama ini aku takuti. Ketika aku lewat, suara tajamnya memecah udara. Lina, apa kamu tidak malu sama diri sendiri? Kerja sapu jalanan sampai bau dan kotor seperti itu. Suamimu nganggur,
Kamu malah makin bikin malu keluarga. Suara itu terdengar sangat keras. Sampai orang-orang yang lewat pun berhenti dan menatap kami. Aku merasa seolah dunia runtuh di sekitarku. Aku tahu, hinaan itu bukan hanya untukku, tapi juga serangan terhadap harga diriku yang selama ini kubangun dengan susah payah. Rian berdiri di samping ibu, wajahnya memerah, tubuhnya gemetar. Namun, dia tetap diam, tak mampu membela atau melindungiku. Aku bisa merasakan jarak yang semakin melebar antara kami. Air mata yang selama ini kutahan, akhirnya jatuh juga. Aku ingin lari, tapi kakinya terasa berat dan lumpuh. Aku merasa tak berdaya, dihancurkan oleh kata-kata yang begitu kejam. Malam itu, aku duduk sendiri di kamar yang sunyi. Suamiku tidur di kamar sebelah. Tapi kehangatan yang biasa aku rasakan, kini berubah menjadi dingin yang menusuk. Aku bertanya pada diri sendiri, apakah aku masih diterima di keluarga ini? Apakah perjuanganku selama ini sia-sia? Hatiku hancur berkeping-keping. Tapi di antara kepingan itu, ada satu yang masih bertahan cinta untuk anakku, Dinda. Aku tahu, aku harus bangkit, meski langkahku berat. Keesokan harinya, aku mencoba mengobrol dengan Ryan. Namun, dia masih terdiam, masih tenggelam dalam keputusasaan yang sama denganku. Kami berdua merasa terperangkap dalam situasi yang tak kunjung membaik. Aku mulai merasakan kejatuhan yang paling dalam. Tapi aku tahu, ini bukan akhir cerita kami. Ada kekuatan dalam diri yang belum aku temukan sepenuhnya. Saat itulah, aku menyadari aku harus lebih kuat. Bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi untuk keluarga kecil yang aku cintai. Meski air mata dan rasa sakit masih membekas, aku berjanji pada diriku sendiri bahwa aku tidak akan menyerah. Aku akan terus berjuang, walau jalannya penuh duri dan ranjau. Karena di balik gelapnya malam, pasti ada fajar yang menanti. Hari itu, udara terasa berat dan mendung, menggantung rendah di langit. Aku sedang menyapu jalanan seperti biasa. Tubuhku letih, namun hati tetap bertekad. Pikiran tentang hinaan ibu mertuaku dan beban hidup terus berputar di kepala. Tiba-tiba, aku melihat ibu mertuaku, Butini, berjalan sendirian di tepi jalan. Langkahnya terhuyung, seolah tak seimbang. Jantungku berdegup kencang. Aku tahu, jalan itu licin karena hujan semalam. Dalam sekejap, sebuah kendaraan melaju kencang dari arah belakangnya. Waktu seperti melambat saat aku melihat Butini hampir terjatuh dan terancam tertabrak. Tanpa pikir panjang, aku berlari dan menarik ibu mertuaku ke pinggir jalan dengan tenaga terakhir yang kumiliki. Tubuh kami terhuyung, tapi kami selamat. Ibu mertua terdiam. Matanya membelalak, menatapku dengan ekspresi campur aduk antara takut dan bingung. "Apa, kamu?" Suaranya gemetar. Aku hanya bisa mengangguk. Tubuhku masih bergetar karena ketegangan. Momen itu menjadi titik balik yang tak pernah kubayangkan. Selama ini, aku hanya dianggap hina, lemah, dan tak berarti. Namun saat nyawa ibu mertuaku nyaris melayang, akulah yang hadir untuk menyelamatkannya. Hari-hari berikutnya, suasana di rumah berubah perlahan. Ibu mertuaku mulai menatapku dengan cara yang berbeda. Dia tidak lagi menyembunyikan rasa penyesalannya. Suatu sore, ketika kami duduk bersama, dia menghela napas panjang dan berkata, "Lina, aku salah selama ini padamu. Aku tidak pernah mengerti betapa berat perjuanganmu. Aku minta maaf." Kata-kata itu seperti angin segar yang menghapus awan gelap di hatiku. Aku menatapnya, mencoba menahan air mata bahagia yang tak tertahankan. "Terima kasih, Bu. Aku hanya ingin yang terbaik untuk keluarga ini," jawabku tulus. Suamiku juga terlihat lega. Dan perlahan, kami mulai membangun kembali jembatan yang sempat runtuh. Perlahan, rasa cinta dan pengertian mulai tumbuh kembali. Aku tahu, jalan kami masih panjang. Tapi untuk pertama kalinya, dalam waktu yang lama, aku merasakan kedamaian yang sebenarnya. Kisah ini belum berakhir, namun kini, aku yakin, selama ada cinta dan pengampunan, semua luka bisa sembuh. Aku menatap masa depan dengan harapan baru, dan aku siap melangkah bersama mereka, menghadapi apapun yang datang. Setelah kejadian penyelamatan itu, suasana di rumah kami perlahan berubah. Ibu mertuaku, Butini, mulai membuka hatinya yang selama ini tertutup oleh kesombongan dan prasangka. Dia tak lagi menatapku dengan sinis,
melainkan dengan rasa hormat dan pengertian yang baru. Hari-hari berlalu dengan percakapan yang lebih hangat dan penuh kejujuran. Suamiku, Rian, juga mulai bangkit dari keputusasaan yang menghimpitnya selama ini. Ia mendapat pekerjaan baru yang lebih baik, memberi harapan baru bagi keluarga kecil kami. Suatu sore, kami duduk bersama di ruang tamu. Ibu mertuaku menggenggam tanganku dengan lembut, sebuah sikap yang tak pernah kulihat sebelumnya. "Lina, terima kasih sudah bertahan dan berjuang untuk keluarga ini. Aku menyesal atas sikapku selama ini," ucapnya dengan suara lirih. Aku tersenyum dan mengangguk. "Tidak apa, Bu. Kita semua belajar kan? Yang penting sekarang kita bersama." Anak kami, Dinda, bermain di tengah ruangan dengan riang. Suara tawanya menjadi musik yang mengisi rumah dengan kebahagiaan. Aku merasa seperti mendapatkan kesempatan kedua. Pelajaran tentang kesabaran, cinta, dan pengampunan telah mengubah segalanya. Meskipun luka lama belum sepenuhnya hilang, kami mulai membangun jembatan baru yang kuat. Aku tahu perjalanan kami masih panjang, tapi kali ini aku tidak berjalan sendiri. Kami melangkah bersama dengan hati yang lebih terbuka dan penuh harapan. Aku berjanji pada diri sendiri untuk terus menjaga keluarga ini dengan cinta yang tak pernah luntur. Kini, setelah semua yang terjadi, aku duduk di beranda kecil rumah kami. Angin sore menyapu lembut wajahku, mengusir lelah yang bertahan-tahan menumpuk. Perjalanan panjang yang penuh luka dan air mata akhirnya membawa aku ke titik di mana aku bisa berdiri tegak dengan hati yang damai. Aku ingat betul perjuangan itu. Bekerja sebagai tukang sapu jalanan, dihina dan diremehkan oleh orang-orang yang seharusnya mendukungku, terutama ibu mertuaku sendiri. Namun, di balik semua itu, aku belajar satu hal yang tak ternilai harganya. Kekuatan cinta dan kesabaran. Cinta yang tulus bisa mengubah kebencian menjadi pengertian. Kesabaran yang tak kenal lelah bisa membuka pintu harapan. Bahkan saat segalanya tampak gelap, aku menyadari tidak ada perjuangan yang sia-sia selama kita memegang teguh niat baik dan kasih sayang. Perubahan yang terjadi bukan hanya pada ibu mertuaku, tapi juga dalam diriku sendiri. Aku belajar untuk mencintai diriku, menerima kekurangan, dan berani berdiri meski dunia mencoba menjatuhkanku. Untuk kalian yang membaca cerita ini, aku ingin menyampaikan sebuah pesan. Jangan pernah meremehkan perjuangan orang lain, karena setiap langkah yang mereka ambil adalah cerita keberanian yang mungkin tak terlihat. Dan jika kamu sedang berjuang, ingatlah bahwa kekuatan terbesar ada di dalam dirimu sendiri. Jangan menyerah, karena hari esok selalu membawa kesempatan baru. Mari kita belajar untuk lebih memahami dan menghargai orang-orang di sekitar kita, terutama mereka yang mungkin berjuang diam-diam. Berikan dukungan dan cinta, karena itu bisa menjadi penyelamat bagi mereka. Ayo, mulai sekarang, buka hati dan pikiran kita untuk memberi lebih banyak empati dan kasih sayang. Karena bersama, kita bisa membuat dunia ini menjadi tempat yang lebih baik.